Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast rumah kita, Ma'haduna Baituna. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali kepada segmen kajian Kitab Tafsir Hidayatul Quran karya Kiai Haji Afifuddin Ad-Dimyati. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh Al-Ustadz Faizan Nesen yang insyaallah akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 27 hingga ayat 28. Insyaallah. Insyaallah. Mungkin tidak perlu perpanjang kata, marilah kita buka kajian kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung baca. Silahkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan atau ditetapkan, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan dan membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Dilanjutkan dulu. Wal ma'na wal fasiquna humul ladzina yanqudunal mawathiqa wa la yubaluna biha wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala minal arhami wal qarabati kama qala ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wa yufsiduna fil ard wa ulaika humun naqisuna an anfusahum Khuzuzahum min rahmatillahi fid dunya wal akhirah. Oke. Artinya, maknanya orang-orang fasik adalah mereka yang melanggar berbagai perjanjian dan tidak memperdulikannya. Oke. Mereka memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung, seperti hubungan kekerabatan dan hubungan kekeluargaan. Sebagaimana Allah berfirman pada surah Muhammad ayat 22 yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu. Mereka juga membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi diri mereka sendiri dengan kehilangan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Oke, syukran Ustadz Haidar, masyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jadi teman-teman semuanya, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-27 ini menjelaskan atau menjadi penjelas dari ayat sebelumnya, terutama di bagian akhir ayat ke-26. Di mana di akhir ayat ke-26 yang di kajian sebelumnya sempat dijelaskan wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, pertanyaannya siapa sih orang fasik itu? Nah, di dalam ayat ke-27 ini akhirnya Allah memberikan penjelasan kriteria orang-orang fasik itu seperti apa. Nah, sebagaimana ulama tafsir menjelaskan yang disebutkan dalam ayat ini paling tidak ada 3 kategori, ada 3 kriteria orang fasik itu seperti apa. Kriteria pertama atau ciri-ciri yang pertama adalah yanquduna ahdallah. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang menguraikan
membatalkan kontrak, membatalkan kesepakatan yang pernah mereka buat dengan Allah. Mim ba'di mitsaqihi, setelah mereka menaikannya atau mereka menyetujuinya gitu. Nah, itu kriteria pertama atau ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka memutuskan sesuatu yang pada hakikatnya Allah perintahkan mereka untuk menyambungkan. Jadi Allah meminta mereka untuk menyambungkan hal tersebut, tapi ternyata mereka memutuskan. Dalam tafsir Hidayatul Quran yang kita baca ini, teman-teman, Gus Awis, Kiai Afifuddin Dimyati, beliau menjelaskan bahwa yang diperintahkan untuk disambung di sini adalah tali silaturahim atau kekerabatan. Jadi itu yang Allah perintahkan untuk sambung, tapi oleh orang-orang fasik mereka malah memutuskan kekerabatan tersebut. Nah, kriteria yang ketiga adalah wa yufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di bumi ini. Oke. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu kriteria yang pertama atau karakteristik yang pertama. Yang pertama adalah yanquduna ahdallah. Yanquduna ahdallah, kalau dalam bahasa Arab kan biasanya kalau kita baca bahasa Arabnya doang, bukan baca Al-Qur'an secara spesifik, kadang orang ya nggak baca ikhfa gitu. Jadi mohon maaf kalau nanti teman-teman ngerasa janggal saya bacanya yanqudu bukan yang kudu itu. Karena dalam bahasa Arab seperti biasa itu ya nggak wajib, kalau konteksnya bukan Al-Qur'an ya nggak wajib pakai ilmu tajwid. Oke. Yanquduna ahdallah berasal dari kata nakodo. Nakodo itu artinya adalah menguraikan. Agak mirip dengan kata halaya hallu, yang artinya ketika ada sebuah ikatan, kita uraikan, kita bahasa Indonesianya, Dar? Jadi ada sesuatu yang ruwet kemudian kita bongkar itu Pak. Diuraikan, dilepas gitu talinya, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang menariknya di sini, teman-teman, kata nakodo ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang sudah terikat itu tidak diputus begitu saja. Jadi ada usaha untuk melepaskan satu persatu, menguraikan satu persatu. Maksudnya gimana? Seperti halnya orang membangun bangunan. Bangunan itu kan konstruksinya atau istilahnya, ya kita sebut aja konstruksinya kan ada banyak, ada pondasinya, kemudian ada dindingnya, nanti ada atapnya gitu. Nah, seandainya di sini menggunakan lafadz misalkan kotoa, memutus suatu perjanjian, menggunakan kata kotoa ya, maka artinya adalah dipotong jadi dua gitu. Nah, sedangkan nakodo itu mengisyaratkan bahwa dipreteli satu-satu. Jadi gentengnya tuh diambil dulu semua gitu. Kemudian bahasa Indonesianya usuk itu apa? Ya, yang buat kalau di bangunan tuh kadang pakai baja ringan itu apa sih? Kayak atapnya itu, rangkanya itu, rangka atapnya itu. Nah, itu diambil dulu. Nah, nanti temboknya itu nggak langsung dihancurkan, tapi diambilin satu persatu sampai nggak bersisa. Nah, nakodo ini artinya seperti itu, teman-teman. Jadi menghancurkan tapi sampai nggak bersisa gitu. Saking saking dilihatin satu persatu, kita punya benang yang sangat ruwet, kemudian kita nakodo, kita uraikan buat biar jadi lurus ya. Jadi yang awalnya sudah terbentuk, udah terikat dengan kuat perjanjian dengan Allah, akhirnya mereka orang-orang fasik ini mereka uraikan lagi, mereka ingkari perjanjian tersebut, seakan-akan perjanjian itu nggak pernah ada gitu. Nah, di sini kita mundur dulu sedikit tentang orang-orang fasik. Siapa sih sebenarnya orang yang menguraikan atau mengingkari perjanjian ini? Ulama sendiri dalam ulama tafsir sendiri memiliki beberapa pendapat, yang bisa saya simpulkan paling tidak ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertama adalah ayat ini ya sebagaimana lafadznya ini umum, mencakup semua orang yang memiliki ciri-ciri, ketiga ciri-ciri ini. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang kuduna ahdallah,
mengingkari perjanjian dengan Allah, yang kedua adalah memutus silaturahim, gitu. Yang ketiga adalah menyebarkan kerusakan di muka bumi. Jadi semua orang dari zaman dulu sampai sekarang ketika memenuhi kriteria ini, memiliki ketiga ciri-ciri ini, dia dikategorikan sebagai orang fasik. Nah, sedangkan ada beberapa ulama lain, salah satunya adalah Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Beliau menjelaskan bahwa orang fasik ini yang disinggung dalam ayat ini itu secara spesifik adalah orang-orang ahlul kitab. Kenapa seperti itu? Ya karena salah satu alasannya adalah surat Baqarah ini merupakan surat Madaniyah. Dan surat Madaniyah seperti yang kita tahu adalah surat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, terlepas nanti turunnya apakah di Mekah ataupun di Madinah atau di luar kedua kota tersebut gitu. Nah, karena surat Al-Baqarah, ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah kebanyakan mayoritas adalah Madaniyah, makanya khitabnya, orang yang diajak bicara, objek pembicaraannya juga itu seringkali adalah ahlul kitab. Makanya sebagian ulama menafsirkan bahwa orang-orang fasik di sini adalah julukan bagi orang-orang ahlul kitab secara spesifik, meskipun nanti juga akan berlaku pada orang-orang lain juga yang memiliki kemiripan dengan mereka. Sebagaimana yang mungkin kita tahu ada salah satu saya lupa apakah ini riwayat atau hanya sekedar makol aja ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu. Barang siapa yang mirip, memiliki kriteria yang sama, ciri-ciri yang sama dengan suatu golongan, maka dia termasuk kepada golongan tersebut. Nah, atau kita juga bisa memakai kaidah dalam ilmu tafsir, gimana Dar? Saya lupa. Kaidah tafsir mana? Kaidah tafsir Om Sumat. Gimana? Lebih khusus sabab itu gimana awalnya? Saya lupa. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya Allah, bisa lupa lah. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Meskipun ini konteksnya asbabun nuzul ya, ibrahnya ini. Oke, ala kulli hal, ulama sepakat bahwa orang-orang yang memiliki ketiga kriteria ini merupakan orang-orang yang fasik. Hanya saja mereka berbeda pendapat pada awalnya sebenarnya ini ditujukan kepada siapa sih gitu. Ada yang berpendapat dari awal memang ini ditujukan kepada seluruh manusia yang memiliki ketiga kriteria ini. Ada yang berpendapat bahwa pada awalnya adalah ini untuk orang-orang ahlul kitab gitu. Baru kemudian ibrah bi umumil lafzi tadi, meskipun pada umumnya nanti semua orang yang memiliki kriteria yang sama, sifat-sifat yang sama akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Nah, selain karena Al-Baqarah ini merupakan Madaniyah, alasan ulama yang mengatakan bahwa fasikin di sini arahnya kepada orang-orang ahlul kitab adalah karena memang secara sejarah bahkan di dalam Al-Quran juga sering kali disebutkan bahwa orang-orang ahli kitab memiliki histori mereka sering kali melanggar janji. Salah satu yang terkenal juga ada dalam Al-Quran juga bahwa ketika Nabiullah Musa dipanggil oleh Allah untuk ke Gunung Tur Sinai itu kan, kemudian meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Di situ kaumnya bilang bahwa di situ Nabi Musa bilang ke kaumnya, kalian jangan macam-macam selama saya tinggal pergi. Ternyata mereka bikin sesembahan berupa patung gitu kan. Nah, itu salah satunya. Kemudian banyak juga ayat-ayat lain bahkan di kitab-kitab mereka sendiri bahwa ketika nanti datang seorang rasul yang namanya Ahmad setelah setelah Nabi Musa gitu, setelahku kata Nabi Isa, setelah Nabi Isa, kalian akan menolong mereka gitu.
Nah, kalian akan mendukung, mensupport dakwah dari Rasul terakhir ini gitu. Nah, pada saat itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Ahlul Kitab pada saat itu Bani Israel, mereka menyatakan kesanggupan mereka untuk mendukung, mensupport dakwahnya Nabi Muhammad atau Rasul terakhir ini. Di zaman Nabi Isa mereka melakukan kesepakatan hal tersebut, perjanjian tersebut. Tapi ketika sudah datang Nabi Muhammad dengan membawa mukjizat, bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad itu seorang nabi karena alasan ya gengsi mereka dengan orang-orang Arab gitu. Oke. Itu dia teman-teman, yang quluna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Nah, mereka jadi sebagian ulama ini menafsirkan naqadha ahdallah ini spesifik kepada perilaku orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang suka melanggar janji. Nah, sedangkan ada beberapa ulama juga yang menafsirkan bahwa ahdun atau perjanjian yang disebutkan dalam ayat ini itu merupakan perjanjian yang manusia buat sebelum manusia itu terlahir di dunia. Ketika Allah bertanya, meminta kesaksian kepada seluruh manusia, dan Allah berkata kepada seluruh manusia, alastu birabbikum. Nah, kemudian semua manusia menjawab qalu bala syahidna. Nah, semua orang bersaksi, semua orang mau menyembah Allah itu satu-satunya ketika sebelum semuanya terlahir. Namun akhirnya ketika semuanya terlahir di dunia, orang-orang fasik ini akan melupakan janji yang mereka perbuat sebelum mereka lahir itu. Nah, itu sebagian ulama juga menafsirkan seperti itu. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, kalau seandainya perjanjian tersebut kita buat sebelum kita lahir, bagaimana caranya kita bisa mengetahui atau mengingat perjanjian tersebut gitu. Nah, kebetulan teman-teman di dalam salah satu program Darul Quran Baituna itu ada ada program One Day One Tafsir. Teman-teman bisa memfollow channel WhatsApp One Day One Tafsir punya Darul Quran Baituna. Mungkin broadcastnya sudah sampai ke teman-teman. Bagi yang belum nyampe mungkin bisa DM ke admin Instagram atau kontak Asatid Baituna untuk bisa bergabung dengan One Day One Tafsir. Nah, di dalam One Day One Tafsir tersebut juga sempat disinggung bahwasanya pengarang kitab Tafsir Al-Misbah yaitu Profesor Quraisy Shihab, beliau menyampaikan salah satu pendapat ulama bahwa pada hakikatnya semua manusia itu memiliki potensi untuk terbebas dari neraka. Potensi tersebut adalah berupa fitrah. Yang pertama adalah fitrah manusia, di mana logika manusia itu pasti menyadari semua itu pasti punya sumber, semua itu pasti punya pencipta. Sebelum nanti akhirnya karena karena sebab orang tuanya, sebab lingkungannya, logika fitrah tersebut akan terkotori, ternodai, jadinya tidak sesuai dengan awalnya gitu. Jadi naluri awal bahwa manusia meyakini bahwa pasti ada suatu kuasa di balik semua alam semesta ini bisa jadi terkotori karena faktor lingkungannya. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan warka'u marrokiin, itu tidak dan rukuklah atau sholatlah bersama orang-orang yang rukuk. Itu tidak hanya menunjukkan tentang disyariatkannya sholat jamaah, tapi itu juga menunjukkan kalau kamu pengen baik ya carilah circle yang baik, carilah orang-orang yang baik. Kalau kamu mau sholat ya sholatlah bareng orang-orang yang sholat gitu. Kalau kamu mau baik ya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh gitu. Lagunya Opik. Oke. Kenapa nyampe situ tadi? Oh iya. Itu potensi yang pertama. Jadi bagaimana cara kita mengingat potensi kita, perjanjian kita dengan Allah sebelum kita lahir, yaitu tadi Allah pertama menganugerahkan kita potensi berupa fitrah agar kita bisa berpikir secara jernih gitu. Fitrah itu selain naluri, selain akal pikiran yang sehat, itu juga hati yang jernih itu ya. Yang kadang ya sebagai anak kecil kita dulu pernah merasakan pertama kali kita berbohong kan rasanya kayak nggak nyaman banget gitu kan. Nah itu adalah fitrah. Sampai akhirnya ketika gede udah sering berbohong, kayak berbohong biasa aja gitu. Ada yang waliyadzubillah, ada yang berbohong atas nama Al-Quran juga biasa aja. Udah disumpah atas nama Al-Quran kamu akan menjadi
pemimpin yang baik, oh lupa itu. Aduh, Ada yang seperti itu. Oke. astagfirullah. Itu adalah naluri yang sudah dikotori. Kemudian potensi yang kedua atau cara kedua, bagaimana Allah mengingatkan tentang apa yang Allah mintakan janji atau apa yang kita sepakati dengan Allah sebelum kita lahir, ya dengan cara menurunkan syariat atau menurunkan kitab yang dibawa oleh para rasulnya. Nah, kok bisa? Nah, karena para rasul ini, ketika Allah utus para rasul ini, yang pertama Allah pasti mengutus para rasul itu dengan bilisani qaumihim, diutus dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kaum tersebut. Itu sehingga ya Allah mensupport gitu, membekali para rasul dengan apa yang dibutuhkan oleh kaumnya agar bisa mempercayai rasul tersebut. Jadi enggak Allah utus tanpa kasih bekal apa-apa gitu, enggak. Allah kasih bekal, rasul tersebut sudah lahir memang dari kaum tersebut, sehingga kaum tersebut bisa mengamati perilakunya, apakah orang ini benar atau enggak gitu kan. Kemudian berbicara dengan bahasa mereka sehingga bisa dipahami apa yang dia nanti sampaikan. Kemudian diutus juga dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa manusia sendiri, agar nanti bisa dicontoh. Seandainya yang diutus adalah malaikat sebagai rasul, gimana kita cara nyontohnya? Bisa jadi ada perilaku malaikat yang nggak bisa kita contoh, atau mungkin sebenarnya bisa dicontoh oleh manusia, tapi karena saking ingkarnya orang tersebut akan bilang, dia malaikat, saya manusia biasa, saya nggak bisa. Jangankan malaikat, seorang rasul yang sama-sama manusia aja, kadang di kita sendiri masih ada yang bilang bahwa beliau rasul, saya manusia biasa, saya nggak bisa niru. Padahal ya rasul diutus ya untuk sebagai suri tauladan untuk kita tiru, seperti itu. Selain itu juga ya Allah membekali para rasul dengan mukjizat, yaitu bukti yang sesuai dengan kemahiran kaum tersebut pada masanya. Misalkan di bangsa Nabi Musa, di masa Nabi Musa, salah satu yang menjadi keahlian para Bani Israel, kaum Bani Israel waktu itu adalah sihir yang mengelabui mata atau ilusi lah bahasa kitanya.